Sekarang kita masuk ke project baru. Di sini kita akan membuat sebuah project menggunakan deep learning dan Python untuk mendeteksi penggunaan masker. Ya, jadi di sini kita sudah menggunakan teknologi yang lebih expert, lebih advance dibandingkan machine learning, yaitu deep learning. Oke, jadi pengaruh COVID-19 mewajibkan kita untuk menggunakan masker. Pembuatan proyek deteksi masker ini digunakan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kemudian mekanisme proyek ini adalah dapat mendeteksi penggunaan masker secara otomatis. Kemudian apabila kita ketahuan tidak memakai masker, maka akan muncul peringatan berupa alarm. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi kalau misalkan ada wajah yang tidak menggunakan masker, maka akan muncul bounding box seperti ini, kemudian muncul notifikasi no mask. Kemudian yang menggunakan masker akan muncul bounding box, kemudian muncul tulisan mask atau menggunakan masker. Ya, seperti ini konsepnya. Kemudian nanti kalau misalkan tidak menggunakan masker, maka akan muncul peringatan berupa alarm seperti itu. Oke, sebelum masuk ke dalam proyek pendeteksian masker menggunakan Python dan Deep Learning, alangkah baiknya kita memahami apa itu Deep Learning. Ya, ini adalah konsep Machine Learning dan Deep Learning. Machine Learning dan Deep Learning keduanya merupakan sub bidang dari Artificial Intelligence atau AI. Namun kalau Machine Learning ini bertujuan untuk membawa kecerdasan buatan melalui belajar dari data. Machine Learning juga memungkinkan komputer mempelajari sejumlah data atau learn from data, sehingga dapat menghasilkan suatu model dengan menggunakan algoritma untuk mencerna rangkaian data, mengambil keputusan berdasarkan data yang dianalisis. Intinya kalau kita menerapkan machine learning, kita harus punya data yang akan kita latih. Jadi nanti intinya kita punya data masa lampau yang nantinya akan kita latih, kemudian hasil latihan dari data tersebut akan menghasilkan sebuah model. Sama halnya dengan deep learning. Deep learning ini juga sebenarnya implementasi dari machine learning. Dia itu meniru cara kerja otak manusia. Dia mengimplementasikan machine learning, kemudian dia menambahkan artificial neural network atau algoritma jaringan saraf tiruan. Jadi machine learning ditambah jaringan saraf tiruan. Di dalam deep learning itu terdapat sebuah hidden layer atau lapisan tersembunyi untuk menghitung weight atau nilai output. Pada deep learning memiliki fitur yang unik, yaitu sebuah fitur yang mampu mengekstraksi secara otomatis. Jadi kalau deep learning ini biasanya digunakan untuk pengolahan data yang jumlahnya sangat banyak dan juga sangat kompleks, seperti bagaimana cara untuk mendeteksi objek dalam sebuah image atau sebuah gambar. Ya, karena kita nanti akan mendeteksi penggunaan masker menggunakan image maupun video, maka sangatlah cocok jika kita menggunakan konsep deep learning. Ya, ini adalah gambaran dari deep learning. Dia itu adalah bagian dari machine learning, dan machine learning ini adalah bagian dari artificial intelligence. Ya, jadi untuk deep learning ini dia merupakan adopsi dari machine learning, kemudian dia digunakan untuk membuat model dari jumlah data yang sangat banyak, yang sangat beragam. Kemudian dia juga menggunakan jaringan saraf tiruan atau neural network. Neural network yang nanti kita gunakan ada back propagation dan forward propagation. Agar lebih paham mengenai konsep machine learning, berikut akan saya tunjukkan ilustrasinya. Untuk konsep machine learning, ya di sini misalkan kita punya sebuah citra atau image. Di dalamnya ada persegi dan juga ada lingkaran. Dengan menggunakan konsep machine learning, yaitu feature extraction, lalu classification, maka kita dapat mengetahui kalau di dalam image tersebut ada persegi dan juga lingkaran. Sama halnya dengan machine learning, deep learning juga dapat digunakan untuk mendeteksi objek yang ada di dalam citra. Di sini misalkan ada sebuah gambar, yaitu anjing dan kucing yang ada di dalam keranjang. Dalam deep learning itu dia bahkan lebih expert karena dapat mengetahui
feature yang sangat detail. Misalkan kucing dan anjing tersebut kan dia ada di dalam keranjang, tetapi dengan menggunakan konsep deep learning yaitu feature extraction, classification, kemudian kita menggunakan hidden layer yang semuanya terkoneksi antar node atau fully connected layer sehingga kita dapat mengetahui kalau di sana ada objek anjing dan kucing. Jadi konsep machine learning dan deep learning itu sama, di mana kita punya data, kemudian datanya nanti akan kita training atau kita latih, sehingga komputer bisa tahu kalau itu adalah sepeda, itu adalah mobil, itu adalah motor. Kemudian hasil training ini akan didapatkan sebuah model, lalu dari model tersebut kita dapat melakukan prediksi. Jadi kalau kita menginputkan data baru, misalkan data mobil, di mana data tersebut gambarnya tidak ada di data training, kita bisa melakukan prediksi kalau itu adalah mobil. Seperti itu. Itu adalah konsep machine learning. Dan konsep machine learning ini juga diadaptasi oleh deep learning. Jadi sama deep learning juga membutuhkan proses training, juga menghasilkan sebuah model. Ya, di sini kita menggunakan metode Convolutional Neural Network atau CNN untuk dapat mengidentifikasi objek yang ada di dalam image. Jadi CNN ini merupakan salah satu jenis neural network yang biasa digunakan pada data image. CNN bisa digunakan untuk mendeteksi dan mengenali objek pada sebuah image. Dan CNN juga merupakan penerapan dari deep learning. Ya, di sini kita lihat ada gambar burung, kemudian dia akan dilakukan feature extraction. Di sini ada tahapan-tahapan dari proses convolutional neural network. Di sini ada proses namanya convolution and pooling layer, kemudian ada fully connected layer, setiap node nanti akan saling terhubung, kemudian nanti akan muncul classification. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke MobileNet. MobileNet merupakan salah satu arsitektur Convolutional Neural Network atau CNN yang dapat digunakan untuk perangkat yang memiliki resource yang terbatas, contohnya seperti ponsel. Keunggulan dari MobileNet ini, dia memiliki kecepatan dan akurasi yang tinggi, namun tetap dapat dijalankan di perangkat dengan spesifikasi yang rendah. Jadi sebenarnya ada banyak sekali arsitektur CNN. Ada VGG, ada MobileNet, dan lain sebagainya. Tetapi dari sekian banyak arsitektur, kita pilih MobileNet karena dia yang paling ringan. Perbedaan mendasar antara arsitektur MobileNet dengan arsitektur CNN lainnya adalah penggunaan lapisan atau layer konvolusi dengan ketebalan filter yang sesuai dengan ketebalan dari input image. Ya, contohnya seperti yang ditunjukkan di gambar. Ya, seperti ini. MobileNet membagi konvolusi menjadi depth-wise convolution dan point-wise convolution, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Depth-wise convolution dan point-wise convolution. Arsitektur MobileNet sendiri dapat ditunjukkan di gambar sebagai berikut. Jadi ini arsitektur MobileNet. Di sini ada depth-wise convolution. Seperti pada umumnya arsitektur CNN, dia pasti ada layer convolution, ada fungsi aktivasi yang kita gunakan adalah ReLU. Seperti itu. Ya, kemudian untuk versi MobileNet yang kita gunakan adalah versi 2. MobileNet versi kedua ini dirilis pada bulan April 2017. Sama seperti MobileNet versi yang pertama, MobileNet versi yang kedua ini menggunakan depth-wise dan point-wise convolution. Namun pada MobileNet versi 2 ini dia menambahkan fitur baru, yaitu linear bottleneck dan shortcut connection antar bottleneck. Struktur dasar dari arsitektur ditunjukkan pada gambar ini. Ini gambar arsitektur MobileNet versi 2. Ya, dia punya sebuah bottleneck ya, tambahan fiturnya. Fungsinya juga sama digunakan untuk klasifikasi, deteksi, dan segmentasi. Nanti kita menggunakan arsitektur MobileNet versi 2 ini untuk menentukan apakah gambar yang kita inputkan itu menggunakan masker atau tidak. Ya, dari segi akurasi dan kecepatan,
MobileNet versi 2 ini memiliki akurasi dan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan MobileNet versi yang pertama. Seperti itu. Ya, jadi nanti kita menggunakan metode CNN dan menggunakan arsitektur MobileNet versi 2. Oke, seperti itu saja untuk penjelasan mengenai dasar deep learning dan metode-metode yang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pendeteksian penggunaan masker. Di video selanjutnya saya akan menunjukkan resource-resource yang kita perlukan untuk membuat sebuah sistem untuk dapat mendeteksi penggunaan masker secara real time. Jadi, jangan lupa untuk menonton video selanjutnya. Terima kasih.